Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi setelah Anda menyelesaikan bab 3 ini, itu diharapkan Anda mampu apa? Anda bisa melakukan apa? Atau Anda sudah mengetahui apa? Sudah memahami apa setelah Anda membahas chapter 3 ini. Chapter 3 ini chapter yang paling panjang di dalam buku ini. Tujuan yang pertama adalah setelah Anda menyelesaikan bab 3 ini, Anda harus bisa menjelaskan pengertian risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Anda harus bisa menjelaskan, ya. Nah, dengan tepat gitu ya. Tadi saya ingatkan bahwa risiko kredit itu tidak hanya risiko yang diakibatkan oleh transaksi kredit, ya. Nanti akan dibahas itu bagaimana pengertian risiko kredit. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda akan mampu mengidentifikasi risiko kredit. Nah, seperti saya jelaskan tadi, risiko kredit bisa muncul pada berbagai tahap penyaluran kredit, sejak dari pemasaran sampai pelunasan. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi ini ada risiko kredit di sini, ini ada risiko kredit, ini ada sumber risiko kredit di sini, ini ada sumber risiko kredit di sini, ini ada sumber risiko kredit di sini. Jadi misalnya, ini sumber risiko kreditnya karena monitoringnya lemah misalnya, atau karena analisnya kurang kompeten, atau karena administrasi kreditnya yang kurang rapi, atau karena waktu merestruk dia tidak tepat, gitu kan? Nah, jadi tujuan pembelajaran bab 3 ini antara lain adalah setelah mengikuti mata pelajaran ini, Anda harus bisa mengidentifikasi risiko kredit itu ada di mana. Gitu. Ya, itu yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, Anda harus bisa menjelaskan jenis-jenis kredit yang ada di bank. Nah, kembali lagi, kenapa ini harus Anda pahami? Karena jenis-jenis kredit yang ada di bank itu akan menentukan jenis-jenis risikonya. Gitu ya, seperti tadi saya jelaskan, risiko kredit konsumtif beda dari risiko kredit produktif. Risiko kredit investasi berbeda dari risiko kredit modal kerja. Nah, jadi Anda harus memahami jenis-jenis kredit, karena ini nanti akan mempengaruhi ketika kita mengidentifikasi risiko kredit. Gitu ya. Yang berikutnya nanti akan dibahas berbagai kebijakan dan prosedur perkreditan. Nah, kebijakan dan prosedur perkreditan ini harus ditetapkan dalam rangka mengendalikan risiko kredit. Ya, mengendalikan risiko kredit itu harus dimulai dari penentuan kebijakan, ya, oleh top management. Ya. Kemudian nanti prosedur perkreditan, misalnya prosedur analisisnya bagaimana, prosedur administrasinya bagaimana, prosedur restrukturisasinya gimana. Ini prosedur yang baik, ini akan membantu dalam proses pengelolaan risiko kredit. Nah, itu tadi kebijakan dan prosedur, ya. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan itu adalah peraturan perusahaan secara umum, prosedur itu yang lebih detail. Nah, kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan. Ini harus Anda pahami karena ini akan mempengaruhi risiko kredit yang ada di bank Anda. Kemudian menjelaskan proses kredit dan peran berbagai fungsi di bidang perkreditan. Ya, proses kredit Anda harus tahu. Bagaimana proses kredit mulai dari pemasaran, dari analisis, mengadministrasikan, kemudian merestrukturisasi, menyelesaikan. Ini semua siapa saja yang berperan di sini Anda harus tahu, ya, dan apa saja perannya, itu ya Anda harus tahu. Jadi misalnya administrasi kredit misalnya, administrasi kredit itu penting sekali dalam menjaga risiko kredit. Ya. Jadi misalnya bagaimana mengadministrasikan barang-barang agunan, pengikatannya bagaimana, ya. Nah, ini semua akan mempengaruhi keamanan kredit. Kalau kredit kita pengikatannya tidak benar, itu bisa jadi nasabah itu tidak mau membayar dan kita tidak bisa mengeksekusi jaminan. Nah, ini semua adalah peran bagian dari administrasi kredit. Jadi bagian administrasi itu berperan dalam memanage risiko kredit. Kemudian misalnya audit, ya, audit kredit itu berperan juga dalam menjaga atau mengelola risiko kredit. Kenapa? Karena audit ini akan memastikan bahwa semua prosedur, semua kebijakan, dan semua prosedur yang sudah ditetapkan itu betul-betul dijalankan. Nah, jadi
manajemen risiko kredit ini juga mengajarkan Anda harus paham peran masing-masing bagian dalam melaksanakan manajemen risiko kredit. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah peran rating kredit. Jadi debitur itu sebaiknya diberi rating, ya. Sebaiknya diberi rating. Apakah diberi rating oleh perusahaan sendiri atau diberi rating oleh perusahaan independen, perusahaan pemeringkat yang memberi rating kepada debitur-debitur itu. Nah, apa peran rating ini di dalam manajemen kredit? Nah, ini nanti akan dibahas. Kemudian bagaimana proses analisis kredit dengan kaidah 5C. Ya, ini nanti akan dibahas. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa analisis kredit di depan, ya, setelah memasarkan kredit kan menganalisis. Analisis kredit itu ikut menentukan besar kecilnya risiko kredit. Ya, jadi bagaimana pentingnya analisis kredit ini dalam menentukan risiko kredit. Nah, ini akan dibahas nih, peran analisis kredit, ya, dalam menentukan risiko kredit. Peran analisis kredit dalam menentukan risiko kredit. Kemudian akan dibahas juga penyebab kredit bermasalah. Ya, poin-poin penting yang akan menentukan kredit menjadi bermasalah itu akan dibahas. Kemudian ada dua hal terakhir, yaitu bagaimana penentuan modal untuk menutup risiko kredit. Ini adalah ketentuan internasional yang diterbitkan di Basel, ya, istilahnya adalah Basel Accord. Nah, untuk menutup risiko kredit itu menurut Basel, ketentuan internasional Basel itu ditentukan dengan dua metode. Pertama ada yang namanya metode standar, kedua ada yang namanya metode internal, ya, internal rating base. Ya. Jadi bank itu harus menyediakan modal untuk menghadapi yang disebut dengan unexpected loss, kerugian yang tidak terekspektasi atau belum terekspektasi, ya. Kalau kerugian yang sudah terekspektasi itu tidak ditutup dengan modal, tapi ditutup dengan revenue, ya, atau pricing, ya. Misalkan begini, kalau Anda ditanya mana kredit yang lebih mungkin macet, kartu kredit atau KPR, pasti Anda akan menjawab kartu kredit. Kenapa? Karena kartu kredit itu tidak ada jaminan. Sementara kalau KPR ada jaminan fisik, kan? Sehingga kita sudah expect bahwa persentase kredit macet di kartu kredit itu pasti lebih tinggi daripada persentase kredit macet di KPR. Apa yang kita lakukan? Ya, pricingnya kita bedakan. Kartu kredit, piutang kartu kredit kita kasih bunga yang lebih tinggi daripada KPR. Kan kartu kredit bisa sampai 2% per bulan misalnya, sementara KPR 9% per tahun gitu kan. Kenapa begitu? Karena kita sudah expect bahwa kartu kredit ini tingkat kemacetannya lebih tinggi daripada KPR. Nah, jadi expected loss dari kredit itu di-cover dengan revenue dari pendapatan bunga. Kenapa? Karena pricingnya kita sudah bedakan. Kalau ini 100 juta, penghasilan kita 2% per bulan kali 100 juta. Tapi kalau ini 9% per tahun itu kan berarti 1,5% per bulan atau berapa? 0,75% per bulan cuma kan kali 100 juta. Jadi income kita dari KPR itu kecil. Ya, sementara income kita dari kartu kredit sudah kita tetapkan besar. Mengapa? Karena kita sudah expect bahwa piutang kartu kredit ini NPL-nya lebih tinggi daripada KPR. Nah, di luar itu masih ada potential loss yang diakibatkan oleh unexpected, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Nah, inilah yang harus ditutup dengan modal. Jadi di dalam manajemen risiko ini expected loss itu ditutup dengan revenue melalui pricing. Nah,
unexpected loss itu ditutup dengan modal. Nah, ketentuan besar kecilnya modal untuk menutup unexpected loss inilah yang diatur dengan ketentuan internasional yang namanya Basel Accord. Okay. Nah, ada dua ketentuan Basel tentang kecukupan modal untuk menutup risiko kredit. Yang pertama adalah yang disebut dengan metode standar. Sampai sekarang metode ini yang paling banyak digunakan di bank-bank di Indonesia. Metode standar. Metode standar ini metode yang ditentukan oleh Basel. Metode yang ditentukan oleh Basel, ya. Jadi ketentuan-ketentuannya itu berasal dari luar bank, yaitu dari Basel atau dari mungkin lembaga independen yang dipercaya oleh regulator. Jadi ketentuan-ketentuan untuk mengukur besar kecilnya modal untuk menghadapi risiko kredit itu ditentukan oleh pihak luar. Nah, ini namanya metode standar. Nah, yang kedua, bank sendiri boleh menentukan ratingnya, rating dari debitur-debiturnya itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan internal rating base. Sampai sekarang di Indonesia umumnya masih yang lebih banyak digunakan adalah yang pakai metode standar. Ya, kenapa? Karena bank-bank dianggap masih belum mampu menentukan rating untuk debiturnya sendiri, belum mampu menentukan rating untuk debiturnya sendiri, atau mungkin masih diragukan lah. Ya, regulator masih lebih percaya kalau rating debiturnya itu ditentukan oleh pihak eksternal. Atau dengan kata lain, penentuan modal sekarang ini masih lebih banyak menggunakan metode standar. Sedangkan metode internal masih belum banyak digunakan. Nah, ini nanti akan dibahas di bab terakhir di bagian terakhir dari bab 3 ini, yaitu bagaimana menentukan kebutuhan modal ya dengan metode standar dan bagaimana menentukan kebutuhan modal dengan metode IRB, Internal Rating Base. Ini akan dibahas nanti pada bagian terakhir dari bab ini.